Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa kalau menjaga hubungan itu, kayak sebuah pekerjaan? Nah, gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Bukan sebagai pekerjaan, tapi sebagai sebuah keahlian. Sesuatu yang bisa kita pelajari dan latih bareng-bareng. Beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas cara-cara praktis buat merawat hubungan, persis kayak merawat taman di rumah. Oke, kita mulai dari ide utamanya ya. Coba deh bayangin hubungan Anda itu sebagai tanaman hidup. Bukan benda mati yang bisa kita diamin gitu aja. Kayak tanaman, dia butuh perhatian, butuh nutrisi, dan butuh perawatan yang rutin biar nggak layu. Malah, biar bisa tumbuh subur dan berbunga indah. Nah, metafora ini bakal jadi pemandu kita hari ini. Jadi, kita bakal lihat gimana caranya menyiram hubungan lewat komunikasi, terus memberinya sinar keintiman, dan bahkan cara memangkas konflik biar tumbuhnya lebih sehat. Kita juga akan bahas cara membangun akar yang kuat sebagai tim, dan yang paling penting, merawat si tukang kebunnya, yaitu diri kita sendiri. Yuk, kita mulai. Oke, elemen pertama dan paling vital udah pasti air. Dalam hubungan, air itu adalah komunikasi. Ini adalah nutrisi harian yang bikin hubungan kita bertahan dan berkembang. Tapi ingat ya, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal mendengarkan dengan sepenuh hati. Coba deh, simple aja, cuma 15 menit setiap hari. Tapi bener-bener fokus ke pasangan. Gak ada gangguan HP, gak ada TV, gak ada laptop. Momen ini tuh kesempatan emas buat bener-bener nyambung, nanyain kabar di luar rutinitas dan berbagi cerita. Percaya deh, kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Nah, lihat bedanya. Kalimat yang di kiri kamu tidak pernah membantu, itu kan kedengarannya kayak serangan ya. Otomatis pasangan kita langsung pasang mode bertahan. Beda banget sama yang di kanan. Dengan mulai dari aku merasa, Anda tuh nggak nyalahin, tapi lagi berbagi perasaan. Ini yang membuka pintu buat diskusi, bukan buat berantem. Oke, kalau tadi komunikasi itu airnya, sekarang kita butuh sinar mataharinya. Nah, itulah keintiman. Inilah yang ngasih kehangatan, energi, dan kehidupan buat hubungan. Keintiman di sini tuh luas ya, mencakup kedekatan emosional dan juga sentuhan fisik yang punya arti. Jangan salah, hal-hal kecil kayak gini dampaknya luar biasa loh. Misalnya nih, pelukan 20 detik. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Durasi segitu tuh cukup buat memicu keluarnya hormon oksitosin, alias hormon cinta, yang bikin ikatan kita makin kuat. Ritual-ritual simpel inilah yang membangun fondasi keintiman yang kokoh. Ini nyambung ke poin berikutnya yang nggak kalah penting. Jangan pernah sepelekan kekuatan pujian atau sekedar ucapan terima kasih. Waktu kita merasa dihargai untuk hal-hal kecil, entah itu dibikinin kopi di pagi hari atau dibantuin jaga anak, kita tuh merasa dilihat dan dicintai. Apresiasi itu beneran jadi bensin buat mesin kebahagiaan hubungan kita. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering dianggap negatif, konflik. Tapi, dalam analogi kita, konflik itu ibarat proses memangkas tanaman. Emang perlu dilakuin sesekali buat buang ranting-ranting ego dan salah paham yang udah kering, biar tanaman hubungan kita bisa tumbuh lebih sehat dan lebih rimbun lagi. Pas lagi panas-panasnya, ada satu aturan main yang penting banget. Fokus sama masalah yang ada di depan mata. Saat kita mulai ungkit-ungkit kesalahan masa lalu, kita tuh udah nggak lagi cari solusi, tapi cari siapa yang menang. Kalau fokusnya ke isu saat ini, tujuannya jadi jelas. Kita selesaikan masalah ini bareng-bareng. Nah, kalau situasi udah mulai memanas, ada strategi ampuh nih. Kalau Anda atau pasangan ngerasa emosi udah di ubun-ubun, coba deh sepakat buat ambil jeda. Time out. Ini bukan tanda kalah loh, tapi justru nunjukin kecerdasan emosional. Secara psikologis, 15 menit itu cukup buat otak rasional kita ngambil alih lagi dari otak emosional. Jadi, diskusinya bisa dilanjutin dengan kepala yang lebih dingin. Semua hal yang kita bahas tadi, pada akhirnya akan membangun fondasi yang kokoh, sistem akar yang kuat. Akar itu adalah pola pikir bahwa Anda dan pasangan itu satu tim, bukan lawan yang lagi tanding di arena. Kalian ada di pihak yang sama. Nah, ini dia ciri-cirinya dalam hidup sehari-hari. Apakah Anda jadi pendukung nomor satu buat mimpi dan karir pasangan? Apa beban kerjaan rumah dan keuangan dibagi secara adil dan fleksibel? Saat dua-duanya merasa didukung dan bebannya ditanggung bersama, fondasi tim ini jadi makin gak tergoyahkan. Sekarang kita sampai di poin terakhir, yang mungkin justru yang paling penting, tapi sering banget kita lupain. Kesehatan taman hubungan Anda itu sangat bergantung pada kesehatan si tukang kebun, yaitu Anda dan pasangan sebagai individu. Kalimat ini dalam banget maknanya. Kita nggak bisa menuangkan air dari cangkir yang kosong kan? Dengan merawat kebahagiaan dan kesehatan diri sendiri,
Kita sebenarnya lagi ngisi ulang energi positif yang nantinya bisa kita bagi dalam hubungan. Jadi jangan pernah merasa bersalah buat ngambil waktu untuk diri sendiri, buat jalanin hobi atau sekedar istirahat. Saat Anda bahagia dan penuh energi, Anda membawa versi terbaik diri Anda ke dalam hubungan. Dan itu adalah hadiah terindah yang bisa Anda berikan untuk pasangan. Sebagai penutup, kita kembali ke metafora awal kita. Setelah melihat semua cara merawat ini, pertanyaannya sekarang adalah, bagian mana dari tanaman hubungan Anda yang mau Anda rawat hari ini? Mungkin dengan menyiramnya lewat obrolan 15 menit, atau memberinya sinar hangat lewat pelukan 20 detik. Pilihlah satu tindakan kecil, karena dari situlah pertumbuhan itu